师姐，你怎么又回来？Ni hao para senior, balik lagi sama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Oke, di chapter sebelumnya, Guili dan Lu Sueci akhirnya ketemu lagi. Tapi kenapa sih dia kalau ketemu selalu aja di tempat yang gak tepat? Dewa binatang kesel lihat dia berdua senyum-senyum. Sampai-sampai dia ngeluarin naga api 8 dunia buat ngelenyapin dia berdua. Dia kan juga pengen kayak mereka. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 197 ya. Seperti biasa, kita langsung gasken aja ke alur ceritanya. 既然来了，为什么不过来？见面就是势不两立的仇敌。你为什么还要来见我？ Di tengah kobaran api yang membara dan melahap ke segala arah, raungan mengerikan naga api 8 penjuru terdengar semakin jauh. Seolah makhluk itu mulai mundur. Guili dan Lu Sueci berdiri berhadapan dengan gelombang api raksasa yang datang menerjang bagaikan ombak lautan yang mengamuk. Tanah yang tadinya keras kini meleleh dan berubah menjadi lautan magma merah menyala. Magma itu bergolak, muncrat ke segala arah seperti gelombang pasang menghantam bongkahan batu hitam yang tersisa hingga terbakar habis. Lidah-lidah api membumbung ke langit, lalu dalam sekejap sudah menyambar ke arah mereka. Tekanan panas dan rasa putus asa yang begitu kuat membuat bernafas pun terasa mustahil. Wajah Guili tampak merah menyala oleh pantulan api. Di hadapan gelombang api dahsyat itu, tongkat pelahap darah melayang di udara tepat di depannya. Bersamaan dengan itu, kedua tangannya membentuk segel gabungan Tao dan Buddha. Cahaya hitam dan putih memancar serentak membentuk simbol Taiji, lambang Yin dan Yang yang paling murni. Dengan kekuatan kultivasinya, tongkat pelahap darah berdiri tegak di tengah pola Taiji hitam putih yang berkilauan di udara. Dalam cahaya api yang memerah, Lu Sueci berdiri diam di belakang Guili. Ia menatap pria yang tengah bertarung mati-matian itu, ikut menghadapi naga api yang mengerikan bersama-sama. Dari pedangnya, Tienya, cahaya biru lembut memancar menyelimuti punggung Guili. Sesaat kemudian, lidah api yang membara itu menghantam mereka berdua. Dalam sekejap, seolah seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Mereka seperti terperangkap dalam tungku raksasa, seakan sedang menjalani siksaan neraka. Gelombang api merah yang menyala-nyala meraung di telinga, bagaikan ribuan tangan tak terlihat yang menarik mereka dari segala arah, berusaha mencabik-cabik tubuh mereka hingga hancur. Namun di tengah kegilaan itu, ada secercah cahaya yang berbeda. Meski sempat tertelan oleh kobaran api, cahaya itu muncul kembali dengan gigih, berjuang menerobos panas yang membakar segalanya. Tongkat pelahap darah, simbol Taiji hitam putih berputar di sekitarnya, memancarkan cahaya terang yang membentuk dinding tak kasat mata. Dengan tongkat itu sebagai pusatnya, pelindung tersebut bertahan mati-matian di tengah lautan api yang memusnahkan segalanya. Seperti sebuah keajaiban, serangan naga api 8 penjuru yang seharusnya meluluh lantakan dunia justru berhasil ditahan Guili. Namun tubuhnya jelas tak mampu menahan dampaknya. Wajah Guili yang tadi merah oleh pantulan api kini pucat sepenuhnya, seakan darahnya terkuras habis. Di belakangnya, Lu Sueci merasakan tubuh Guili bergetar hebat. Ia buru-buru menopangnya, tapi begitu telapak tangannya menyentuh tubuh Guili, ia terkejut. Tubuh Guili terasa panas membara, nyaris membakar kulitnya. Jika dirinya saja tidak sanggup menahan panas itu, bagaimana rasa sakit yang harus ditanggung Guili? Serangan pertama naga itu gagal. Kepala raksasa tersebut sedikit terkejut. Di tengah kobaran api yang menyala seperti gunung berapi meledak, sang naga perlahan menunduk. Ia tak segera menyerang lagi, hanya menatap dua manusia kecil di hadapannya. Di dalam mata naga itu yang bersinar merah transparan, bayangan Guili dan Lu Sueci terpantul jelas. Suara jernih desingan pedang terdengar bersamaan dengan cahaya biru yang menyala. Pedang Tienya melesat dari genggaman Lu Sueci. Ia melangkah maju
berdiri di depan Guili dan menarik nafas panjang. Dengan tatapan tegas, ia menghadapi makhluk mengerikan itu. Rambut hitamnya berkibar diterpa angin panas. Beberapa helai rambut yang terlepas perlahan menyentuh wajah Guili. Di tengah neraka api yang mematikan ini, aroma harum yang begitu akrab meresap ke dalam hatinya. Saat kau merasa berada di titik paling putus asa, adakah seseorang yang tetap setia di sisimu? Sosok yang lembut dan hangat itu ternyata tidak pernah pergi. Tatapan mata Guili seolah menembus waktu, melupakan api yang mengelilingi mereka. Dalam benaknya, kenangan masa mudanya perlahan muncul. Kenangan di jurang kegelapan yang serupa dengan hari ini. Ternyata sosok ini tidak pernah berubah sedari dulu. Di belakang kepala naga api 8 penjuru, lingkaran cahaya 8 dewa iblis mulai berputar cepat, berkedip-kedip dengan simbol-simbol misterius yang muncul dan silih berganti. Kepala naga itu mendadak terhenti sejenak, bahkan makhluk sebesar dan sekuat itu tampak menerima dorongan kekuatan yang luar biasa. Kemudian raungan dahsyat kembali meledak dari tenggorokannya. Suara itu menggema, mengguncang seakan gunung mau runtuh. Dalam sekejap, bebatuan di tanah mulai bergetar hebat. Retak, lalu meleleh menjadi magma menyala. Dalam hitungan detik, seluruh lantai batu di bawah kaki Guili dan Lusweci telah berubah menjadi lautan magma yang mendidih. Dan bersama raungan panjang sang naga, magma yang tadinya mengalir liar ke segala arah, kini ditarik oleh kekuatan besar menuju satu titik. Arus magma makin deras, uap panas mengepul, mengubah gua itu menjadi neraka. Tak lama kemudian, pusaran raksasa terbentuk di tengah lautan magma. Api merah menyala berkobar di sekitarnya. Pusaran itu makin membesar dan semakin dalam. Suara gemuruh dari kedalamannya terdengar pelan, lalu semakin keras, hingga akhirnya menenggelamkan suara raungan naga itu sendiri. Ketika pusaran magma itu berputar kencang dalam kegilaan dan sangat besar, lalu dari pusat pusaran terdengar dentuman dahsyat mengguncang bumi. Dari dalam pusaran, sebuah pilar api raksasa terbentuk sepenuhnya dari magma cair melesat ke atas. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, pilar itu menghantam ke arah Guili dan Lusweci yang tampak kecil dan rapuh di hadapannya. Api itu menyapu segalanya, seolah inilah inti kekuatan sejati dari api yang tidak mungkin ditandingi. Bahkan sebelum pilar magma itu mendekat, Guili dan Lusweci sudah terangkat ke udara oleh tekanan dahsyatnya. Tembok batu terakhir yang mereka jadikan sandaran runtuh berkeping-keping. Yang tersingkap di baliknya bukanlah perlindungan, melainkan dinding batu yang retak memancar cahaya merah lalu meleleh. Di atas mereka, naga api 8 penjuru mengintai tajam. Di sekeliling, lautan api membara tanpa henti. Dan di bawah kaki mereka, pilar magma raksasa itu melesat dengan kekuatan yang tidak terhentikan. Di tengah cahaya api, dalam helaan nafas yang terengah, tangan ini terasa bergetar. Tangan ini yang tetap menggenggam erat tidak mau terlepas. Di tengah kobaran api, pedang Tienya bersinar biru lembut. Cahaya pedang itu seperti menembus waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun hanya untuk bersinar megah pada hari ini. Angin dan api meraung. Lusweci ibarat peri yang dilemparkan ke dalam api neraka. Tubuhnya menari di tengah cahaya api yang membara, indah, liar, dan mencolok hingga membuat dunia seolah terhenti. Dan di sampingnya, seseorang selalu ada. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang layak ditakuti? Satu tebasan pedang itu menembus langit. Sosoknya melayang ke depan, menari dengan angin, begitu anggun dan tidak tertandingi. Di belakangnya, lantunan rendah menggema. Tongkat kayu pelahap darah kini telah berubah menjadi tongkat pelahap jiwa. Cahaya biru kehijauan yang membara menyelimutinya melesat sejajar dengan Tienya, bersama-sama menuju pilar api yang dahsyat itu. Dua senjata itu menyatu dalam lautan api, cahaya biru dan hijau. Mereka berpadu erat seperti meteor yang meluncur gagah berani, menghantam pilar magma raksasa tanpa ragu. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang layak ditakuti? Naga api meraung di udara, suaranya bagai guntur memecah dunia. Lautan api membumbung tinggi, menari dengan gila. Kemudian, ledakan cahaya seperti bunga api raksasa yang mekar di tengah langit, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Lautan lava mendidih, magma menyembur tinggi. Namun, cahaya biru kehijauan itu menembus langsung ke dalam pilar magma. Tiap detik terasa panjang,
Padahal sebenarnya hanya sekejap. Pusaran magma melambat. Pilar api yang begitu menakutkan itu membeku di udara. Lalu perlahan retak. Cahaya biru kehijauan memancar di dalamnya. Dan kemudian pilar magma runtuh dengan suara menggelegar. Kembali menjadi magma cair yang terhempas ke lautan lava. Dan di udara, Guili dan Lu Sueci muncul kembali. Tubuh mereka penuh luka bakar, pakaiannya terkoyak, wajahnya pucat dan lelah. Darah membasahi dada dan bibir Guili. Namun mereka tetap saling berpelukan. Meski tahu harapan hampir tidak ada, meski tubuh mereka nyaris runtuh, tangan mereka tetap saling menggenggam. Di tangan mereka, Tienia dan pelahap jiwa memancarkan cahaya yang begitu terang. Cahaya yang tidak pernah terpancar sebelumnya hingga sulit dipandang langsung. Tubuh mereka terangkat perlahan, naik ke udara. Dan sekali lagi, mereka berdiri di hadapan kepala naga raksasa, naga api 8 penjuru. Naga api itu menatap Guili dan Lu Sueci dengan mata menyala seperti bara abadi. Dari bola mata berapi itu, tidak seorang pun bisa menebak apa yang dipikirkan makhluk tersebut. Atau mungkin makhluk sekuat itu memang tidak mengenal emosi seperti manusia. Cincin cahaya dari patung iblis 8 arah yang misterius kini berkilau redup. Cahaya yang tadinya gagah menjadi bergetar tak menentu. Simbol-simbol sekelilingnya masih menyala samar, berputar pelan. Naga api 8 penjuru tidak segera menyerang. Ia seolah menunggu sesuatu. Di udara, tubuh Guili bergetar hebat. Luka di dadanya semakin membesar. Darah merembes hingga membasahi pakaiannya. Lu Sueci meraih pinggangnya, menariknya lebih dekat ke tubuhnya sendiri. Nafas Guili yang hangat menyentuh pipi pucatnya. Sangat dekat. Ia perlahan menoleh dan bertemu dengan tatapan dalam Guili. Lu Sueci mengangguk kecil. Senyum lembut terlihat di bibirnya. Di sudut bibir Guili, senyuman dengan noda darah pun perlahan muncul membalasnya. Tiba-tiba, patung Dewa 8 arah itu berputar, memancar cahaya menyilaukan. Namun kali ini berbeda. Selain 8 wajah menyeramkan yang memancarkan cahaya, bola api tempat Dewa Binatang menyatu untuk pertama kalinya bersinar amat terang. Cahayanya bahkan melampaui patung-patung itu sendiri. Cincin cahaya yang terus berputar itu terlepas dari belakang kepala naga api, lalu perlahan turun. Bola api yang menyala hebat ikut bergerak turun, menyatu ke dalam kepala naga itu. Naga api 8 penjuru meraung begitu keras hingga seluruh lautan api berguncang hebat. Kekuatan macam apa yang sanggup membuat makhluk sebesar itu merasakan sakit? Bola api itu terus menyatu. Tidak lama kemudian, cahaya dari patung iblis 8 arah sepenuhnya padam. Naga itu berhenti meraung, menundukkan kepalanya sejenak, lalu kembali mengangkatnya. Atmosfer penghancuran yang menyesakkan kembali menyelimuti Guili dan Lu Sueci, membuat dada mereka serasa diremuk. Namun kali ini berbeda dari 2 serangan sebelumnya. Suhunya justru menurun. Lautan lava tetap panas, tapi alirannya melambat. Seperti semua esensi api di tempat ini sedang disedot habis. Naga itu menatap mereka. Kali ini, di mata itu bukan hanya ada api merah misterius, ada emosi yang rumit begitu mirip dengan manusia. Kepala naga itu terangkat tinggi, mulutnya menganga ke langit seolah sedang menarik nafas yang panjang. Seiring gerakannya, semua api di udara perlahan meredup. Namun tekanan yang menghantam Guili dan Lu Sueci justru semakin berat, menekan mereka seolah memaksa untuk menyerah. Dari mulut naga itu, cahaya mulai muncul. Bukan api yang membakar seperti sebelumnya, melainkan api sejati yang sangat murni, tanpa panas, tanpa suara, hanya nyala murni yang sanggup membakar langit dan bumi hingga tidak bersisa. Dengan gerakan perlahan tapi penuh kepastian, naga itu menyemburkan pilar api sebesar tubuh manusia. Pilar itu jernih seperti batu giok, bergerak lurus ke arah Guili dan Lu Sueci. Pedang Tienia di tangan Lu Sueci perlahan turun. Begitu pula pelahap jiwa yang kembali ke genggaman Guili. Cahaya biru dan hijau yang semula menyala terang, ia mulai redup, seolah ikut kehabisan tenaga. Sementara itu, api murni itu terus mendekat, perlahan namun tidak terhentikan. Lu Sueci mendongak pelan, tapi kali ini tatapannya tidak lagi terarah ke depan. Di matanya hanya ada satu sosok, satu wajah. Ia menatap Guili dalam-dalam, senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Setiap guratan, setiap detail wajah itu
Ia perhatikan dengan seksama, seakan hendak mengukir sosoknya di dalam hati dan jiwanya. Walaupun 100 tahun, bahkan 1000 tahun berlalu, ia tidak akan pernah melupakannya. Api itu semakin mendekat. Seketika, lengan jubah Guili mulai berubah menjadi abu, hancur berterbaran di udara. Dalam sekejap, pakaian di seluruh tangan kirinya ikut musnah. Senyum getir muncul di wajahnya. Ia meraih dan menggenggam erat tangan Lu Sueci yang lembut dan hangat itu. Cahaya api murni meledak bagaikan meteor yang melintas. Kilau menyilaukan itu seolah menyabar langsung ke dalam benaknya, membuat pikirannya kacau balau. Dan pada saat bersamaan, nyala api murni itu sudah tepat di hadapan mereka, siap menelan tubuh mereka bulat-bulat. Hidup atau mati. Di detik yang paling genting itu, Guili mengerang dan berteriak keras. Dengan sekuat tenaga, ia menarik Lu Sueci ke belakangnya, memaksakan dirinya berdiri sebagai perisai. Lu Sueci terkejut, tapi tidak sekalipun menunjukkan niat untuk melarikan diri sendiri. Justru, ia menggenggam tangan Guili semakin erat. Ia bergumam, apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Dalam sepersekian detik itu, tiba-tiba muncul sesuatu di tangan Guili. Sebuah lempengan menyerupai giok. Itu adalah cermin api hitam. Sesaat kemudian, api murni itu menghantam cermin api hitam secara langsung. Dari kejauhan, 8 patung iblis bergetar hebat. Naga api 8 penjuru pun ikut berhenti sejenak. Matanya terbelalak. Dan sesaat kemudian, seolah dari alam baka, terdengar suara lembut dan merdu. Nyanyian seorang wanita. Gema itu melayang di lautan api, bagai datang dari ribuan tahun yang lalu. Suara yang penuh kelembutan dan kedamaian. Cermin api hitam mulai berpendar terang. Pola api kuno di tengahnya bergetar, seolah hidup kembali. Dengan rakus, cermin itu menyerap api murni yang hendak membakar dunia ini. Guili menggertakkan gigi, menahan rasa sakit. Cermin api hitam begitu panas hingga tidak mungkin lagi digenggam. Namun, alih-alih terlepas dan jatuh, cermin itu perlahan naik ke udara, berpendar semakin terang di hadapan naga api raksasa. Panas yang mematikan mulai menyebar dari cermin api hitam, disertai kabut putih yang mengepul tebal, membuat udara di sekitarnya bergetar dan mendidih. Di sekeliling cermin itu, kekuatan misterius terbentuk, menyayat ruang dan waktu. Dari balik kabut putih itu, perlahan-lahan, sebuah sosok mulai muncul. Sosok seorang wanita anggun, langkahnya ringan seakan melayang, memancarkan aura agung dan memikat. Hadir di tengah kobaran api yang membara. Sosok itu perlahan semakin jelas di balik kabut putih. Seorang wanita berpakaian kuno berdiri anggun. Tongkat sihir berukir naga api dipegang erat di tangannya. Wajahnya persis sama dengan patung wanita yang menjaga mulut gua. Linglong. Suara itu terdengar bagai jeritan penuh keputusasaan. Naga api 8 penjuru meraung kembali. Tapi kali ini raungan itu disertai rasa sakit yang menusuk hati. Nyala api yang menyelimuti tubuhnya perlahan meredup dan terlepas. Hingga sosok asli Dewa Binatang akhirnya terlihat. Tubuhnya yang dulu perkasa, kini kering dan kurus. Seolah telah kehabisan tenaga dan kehidupannya. Namun, sepasang matanya setelah ribuan tahun masih sama. Mata itu penuh kerinduan mendalam. Dia mungkin telah melupakan segalanya di dunia ini. Tapi dalam pandangannya hanya ada wanita dalam kabut itu. Ia melompat ke arahnya dengan hasrat dan rindu yang membara. Cermin api hitam berputar pelan di udara, memancarkan cahaya yang lembut. Bayangan Linglong tersenyum hangat, membuka kedua tangannya seolah siap memeluknya. Tepat ketika mereka hampir bersatu, raungan naga menggelegar meledak dari belakang Dewa Binatang. Naga api 8 penjuru yang kehilangan kendali akhirnya mengenali musuh lamanya. Naluri purbanya bangkit. Ia menghirup nafas dalam-dalam lalu menyemburkan api pemusnah. Dari kejauhan, Guili dan Lu Sueci hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi. Namun, Dewa Binatang tampaknya sudah melupakan semua yang ada di sekitarnya. Atau, meskipun tahu, ia sudah tidak peduli. Ia tetap menerjang ke depan. Dan kabut itu ternyata bukanlah ilusi. Ia benar-benar memeluk wanita itu. Linglong, Linglong. Ia memanggil dengan suara lembut, hampir seperti anak kecil yang akhirnya menemukan rumahnya. Linglong tersenyum lembut, membelai rambutnya dengan tangan penuh kasih. Raungan naga kembali menggema, lalu api pemusnah meledak menyapu segalanya. Namun dua sosok yang saling berpelukan itu perlahan menghilang di tengah kobaran api. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa sakit. Yang tersisa hanyalah secercah kebahagiaan yang tidak terlukiskan.
Di tengah kobaran api yang menggila, cermin api hitam tiba-tiba memancar cahaya menyilaukan. Cermin itu jatuh perlahan dari udara hingga mendarat tepat di samping Guili. Tanpa sadar, ia meraihnya erat. Pada saat yang sama, tempat di mana naga api 8 penjuru berada mulai kehilangan penopang kekuatan misterius. Celah raksasa yang terbuka perlahan menyusut, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Naga api 8 penjuru kembali meraung, kali ini penuh kebencian dan keputusasaan. Namun bahkan dengan seluruh kekuatannya, ia tidak mampu mencegah kepalanya sendiri perlahan tertelan ke dalam ruang misterius itu. Di detik-detik terakhir, naga itu menyemburkan nyala api terakhirnya. Nyala api itu penuh amarah, seolah ingin menghancurkan segalanya bersama dirinya. Dalam sekejap, lautan lava yang mendidih lalu meledak. Dinding batu yang menopang ruang itu meleleh seluruhnya. Segala sesuatu runtuh seperti pasir yang dihantam badai. Puluhan arus lava membabi buta menerjang ke segala arah. Mengamuk seakan dunia akan benar-benar berakhir. Guili dan Lusueci hanya bisa menatap dengan mata kosong ke arah kehancuran yang datang bagai kiamat. Mereka tidak lagi memiliki tenaga. Tidak ada kekuatan untuk berlari atau bahkan berdiri tegak. Namun, di detik yang paling genting itu, cermin api hitam memancarkan cahaya lembut yang murni. Sinar itu melingkupi tubuh mereka berdua, membentuk pelindung cahaya yang kuat tanpa suara. Cahaya itu membawa mereka melesat ke atas, menembus kehancuran yang mengamuk di bawah. Sementara di bawah mereka, dunia berubah menjadi lautan api. Di seluruh wilayah pegunungan 10.000, ribuan puncak gunung seolah mendengar raungan gila yang mengguncang bumi itu. Puncak-puncak hitam yang selama jutaan tahun berdiri tegak mulai runtuh, ditelan amukan lava yang memancar menembus langit. Tanah bergetar hebat, hewan-hewan buas dan burung-burung berlarian panik, tidak tahu kemana harus pergi. Sebuah gunung tinggi runtuh dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Debu hitam tebal menutup langit. Dan cakrawala, hujan mulai turun. Bukan hujan biasa, tapi hujan api. Di seluruh wilayah pegunungan 10.000, hujan api itu turun tanpa henti selama 3 hari 3 malam, membakar segala yang tersisa. Akhirnya, dentuman yang mengguncang langit dan bumi mulai mereda. Raungan gunung berapi yang membuat tanah seakan terbelah perlahan berhenti. Hujan api yang memenuhi langit pun sirna. Awan hitam yang menutupi langit perlahan tersingkap. Dan sinar matahari yang hangat kembali menyinari tanah pegunungan 10.000. Cahaya itu terasa lembut, seolah membawa pesan. Segala sesuatu akhirnya berakhir. Dan segala sesuatu pun akan dimulai kembali. Matahari dan bulan berganti. Waktu mengalir tanpa henti. Dalam sekejap, langit pun kembali dipenuhi bintang dan bulan muda naik perlahan, melayang di malam yang tenang. Angin malam bertiup pelan, dedaunan berdesir lembut. Malam menyelimuti bumi dengan damai, seakan tidak pernah ada bencana sebelumnya. Terdengar desahan halus seperti nafas bayi dalam tidurnya yang dalam. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam erat sesuatu. Yang ia genggam adalah kehangatan. Tangan yang terasa hidup, kokoh, dan selalu ada di sisinya. Di sudut bibirnya muncul senyum samar. Seolah dalam mimpi ia menemukan harapan. Dalam cahaya lembut malam dan sinar bintang, beberapa helai rambut hitam yang berantakan tertiup angin, menyapu pipinya yang halus bagaikan giok. Ia tersenyum dalam tidurnya. Senyum yang polos seperti anak kecil. Keindahannya begitu mengguncang hati. Dengan ketenangan yang perlahan meresap ke dalam jiwa, Guili menatap wajah itu dalam diam. Wajah Lusueci begitu dekat, begitu damai, seakan seluruh bencana yang mereka alami hanyalah mimpi buruk yang akhirnya usai. Ia menarik nafas pelan, menghirup udara segar malam di wilayah selatan. Angin berhembus lembut, sudut bibir Lusueci tetap tertarik dengan senyum tipis yang hangat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Guili merasa dunia ini kembali terasa nyata. Perlahan, Guili menampakkan senyum yang hangat. Ia mendongak, memandang bulan yang kini sudah tinggi di tengah langit, menyinari dunia dengan cahaya lembut dan tenang. Cahaya bulan bagaikan air, membasuh lembut tubuh mereka berdua. Di saat genting sebelumnya, mereka diselamatkan oleh artefak spiritual misterius cermin api hitam. Karena terlalu lelah,
Mereka langsung pingsan setelah itu. Dan ketika Guili akhirnya kembali sadar, ia mendapati dirinya bersama Lu Sueci sudah berada di atas sebuah bukit tak bernama, jauh dari gunung hitam yang kini telah lenyap. Segala hiruk pikuk telah berakhir. Kini yang tersisa hanyalah malam yang sejuk dan sunyi. Tiba-tiba terdengar helaan nafas pelan di sampingnya. Guili menoleh melihat wanita yang terbaring di sisinya perlahan membuka mata. Sebuah senyum samar menghiasi wajahnya yang tenang. Sepasang mata yang jernih dan lembut itu memantulkan sosok Guili di dalamnya. Seolah waktu berhenti seketika dan sesuatu yang keras di hati Guili tiba-tiba runtuh tanpa suara. Ia hanya bisa menatapnya dalam-dalam. Dan Lu Sueci membalas senyumannya dengan sedikit malu. Senyum itu bagai bunga lili putih yang mekar di tengah kegelapan malam. Guili pun ikut tersenyum. Senyum yang lembut, senyum yang terasa seperti pemuda sederhana yang dulu. Lu Sueci mengangkat tangannya perlahan, ingin menggenggam tangannya. Namun barulah ia sadar, sejak tadi tangan mereka sebenarnya sudah saling menggenggam erat, tidak pernah terpisah sedikit pun. Wajahnya memerah, lalu perlahan duduk. Saat ia bergerak, pakaian di tubuhnya melorot sedikit. Ternyata itu adalah jubah luar Guili yang menutupi tubuhnya. Lu Sueci menatap Guili. Ia tidak berkata apa-apa, tapi senyum di sudut bibirnya semakin dalam. Dari kejauhan, terdengar desiran dedaunan yang saling beradu di lereng gunung, menambah kedamaian malam itu. Lu Sueci mengarahkan pandangannya ke sekeliling. Tidak jauh dari sana, di tepi tebing, pedang surgawi Tienya miliknya berdiri tegak tertancap di batu. Di sampingnya, pelahap jiwa milik Guili tergeletak diam di tanah. Kedua senjata surgawi itu kini tampak begitu tenang. Cahaya biru kehijauan dari pelahap jiwa berpendar lembut, berpadu dengan cahaya biru dingin Tienya. Dua senjata surgawi yang selama ribuan tahun terikat dalam pertikaian kini berdampingan dengan tenang, seolah akhirnya menemukan harmoni. Tiba-tiba terdengar raungan rendah dari dalam hutan di belakang mereka. Guili dan Lu Sueci menoleh, dan samar-samar terlihat sosok bayangan besar melintas cepat di antara pepohonan. Itu adalah Tao Tie, binatang buas yang dulu selalu mengikuti dewa binatang. Tampaknya binatang itu gelisah, namun tidak lama kemudian terdengar suara kikikan yang familiar, seakan ada yang menenangkannya. Suara itu membuat Tao Tie perlahan tenang, lalu kembali menghilang dalam gelapnya hutan tanpa mengeluarkan suara kembali. Keduanya saling berpandangan. Guili sedikit ragu, lalu berkata, "Itu Tao Tie. Aku datang ke sini karena dia. Besok seharusnya aku akan..." Ia tidak sempat menyelesaikan ucapannya. Sebuah tangan putih lembut perlahan menutup mulutnya. Guili terdiam, tubuhnya bergetar halus. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan helai-helai rambut Lu Sueci. Mata yang jernih tampak sedikit kabur di bawah cahaya bulan. Namun, senyuman di bibirnya tidak pernah hilang. Ia menatap Guili dalam-dalam, lelaki yang selama ini selalu hadir di mimpinya. Lalu, ia berbisik, "Lupakan tentang besok. Bolehkah?" Cahaya bulan yang dingin seperti salju jatuh membasuhi bumi. Guili tertegun. Ia hanya bisa menatapnya, menatap wajah indah itu. Senyum lembut yang menyembunyikan tekad yang kuat dan kesedihan tipis yang terselip di baliknya. Angin malam kembali bertiup. Rambut Lu Sueci yang jatuh di bahunya kembali berkibar lembut. Wangi samar tubuhnya terbawa angin begitu dekat, begitu nyata. Tubuhnya tampak rapuh di hadapannya. Tapi kecantikan seperti ini tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan apapun di dunia. Bolehkah melupakan hari esok? Guili perlahan menggenggam tangan itu, menggenggamnya erat seolah tidak ingin melepaskannya. Di bawah langit malam yang tak berujung, siapa yang peduli pada kebahagiaan kecil seperti ini? Tubuhnya yang ringkih bergetar lembut di bawah hembusan angin. Perasaan yang mendesak keluar dari dadanya, seolah telah menempuh aliran waktu ratusan, ribuan tahun lamanya. Apakah ini kebahagiaan ataukah luka? Tidak perlu dipikirkan. Hari esok akan seperti apa? Untuk apa peduli? Peluklah dirinya erat dalam dekapku. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!